Hari ya. Oke, relasinya apa lagi? Contohnya. Guru dan siswa, Kak. Guru dan siswa. Oke. Yang Teman dan teman. oh, teman tapi mesra gitu. Oke, apa lagi? Teman dan teman. Yang di rumah kalian relasinya gimana? Orang tua dan anak. Oke. Gimana relasi orang tua dan anaknya? Apakah baik-baik saja? Oh tidak. Waduh, Biasa, kalau masih seusia itu biasa, masih suka rame sama orang tua. Nanti kalau udah seusia ke bandar, orang tua udah mulai sakit-sakitan, baru kita flashback gitu. Biasa itu biasa. Kenakalan remaja namanya. Oke. Apalagi relasi apa lagi? Relasi ke teman, relasi ke orang tua, relasi kemana lagi? Saudara ke saudara. Oke, saudara ke saudara. Terus yang kadang kita hampir tiap saat lakukan relasinya ke siapa sih? Ke Tuhan masuk nggak? Oh iya, holy kali memang seksi kerohanian ini ya. Berat kali bahasanya. Iya benar ya, tapi maksudnya itu yang nggak dibatasi ruang sama waktu kan. Ya kan? Kalau kita dengan orang tua, kalau udah jauh kayak ke bandar kan udah terbatas ruang sama waktu. Gitu udah jauh gitu ya. Jadi kalau masih satu rumah masih enak. Tapi kalau sama pencipta kan enggak, gitu ya. Nah, apa sih sifatnya relasi itu seperti apa? Relasi itu sifatnya apa sih? Gimana sifat relasi itu? Supaya kita bisa berelasi baik dengan siapapun, kita harus seperti apa dan orang harus seperti apa. Kan kita pasti punya harapan dong, gitu ya. Ketika kita berelasi, betul nggak? Sifatnya seperti apa sih relasi? ada komunikasi, Kak. Asik, komunikasi. Berat sekali. Ini mentang-mentang sesi pupdok jadi ada masuk komunikasinya. Berat, berat. Rujak terus kayak Semua di ngemis, Kak. Rujak terus. Berat, berat. Oke, ada apa-apa lagi sifatnya apa selain komunikasi ini nggak, Pak? semua ini kalau ketua divisinya semua di sini dirujak semua ini setiap divisi. Enggak. Untuk ketua OSIS-nya nggak masuk komunitas ya. Coba Juvennya ada di sini, What? dirujak banget ini. Untung dia tinggal daring ya. Iya. Atau enggak si Juven udah tahu Jen kalau di kelasnya Kak Bandar dirujak sempat. Enggak ada orang di Di sini dia ada Aiden tuh, Aiden. Ketua Art and Iya itu Sport enggak kan? dirujak. belum menampakkan mukanya dia. Masih menutup mukanya dia. Masih off cam. Iya. Apalagi sih sifatnya apalagi selain komunikasi. Jadi perlu komunikasi ya betul. Relasi itu ngapain aja kan gak cuma ngobrol. Sama nggak sih, Kak? Kerjasama, oke. Sifat kerjasamanya gimana? Apa yang diharapkan dari sebuah kerjasama? Hasil Hasilnya seperti apa? Biasanya hasilnya seperti apa? Hasil dari kerjasama pengennya kita gimana gitu? Mendapatkan hasil yang sesuai dengan target awal kerjasama. Wis, ada tujuan yang mau dicapai ya. Dan disetujui semua pihak. Oke, berarti ada simbiosis di sana. Jen, sorry, aku nggak setuju kalau setuju dari semua pihak. Karena namanya apa? Kebanyakan, Enggak, mostly. enggak namanya kerjasama itu tidak mungkin seluruh pihak memiliki kesepakatan yang sama. Setiap orang itu, setiap individu pasti memiliki pikiran yang berbeda. Oh Enggak iya, siap. semuanya sepakat itu nggak mungkin. Pasti minimal ada satu yang tidak sepakat. Oke, Tidaknya mostly, Kak. Kebanyakan. tapi nyarinya yang ini nggak sih yang nggak sepakat juga masih bisa oke lah. Soalnya nyari jalan tengahnya. Iya. Intinya gini, ada sebuah ikatan simbiosis di sana. Betul. tuh. Simbiosisnya Mutualisme. mutualisme.
bukan parasitisme ya. Don't be parasite people gitu ya. Kan itu sifat relasi, betul nggak? Kan kita ada yang mau kita harapkan dong dari teman kita gitu kan, dari orang tua, bahkan dari Tuhan pun kita berharap sesuatu gitu. Betul nggak? Betul. Iya kan? Buat yang Muslim sholat, pastikan dalam doanya terselip harapan-harapan ya. Yang Kristen juga sama, yang Buddha juga sama, buat yang Hindu juga oke, sama gitu ya. Jadi sekalipun kita berelasi dengan yang pencipta, tapi kita pasti punya harapan gitu ya. Makanya kenapa ada surga dan neraka, kan itu berharap bahwa kita bisa masuk surga kan. Kalau nggak ada itu mungkin ya, kan ada lagunya, jika sudah surga dan neraka nggak ada, masihkah kita percaya, kan gitu kan. Itu lagunya Chrisye itu bagus. Gitu. Bapak kalian pasti tahu karena seangkatan Kak Bandar pasti biasanya. Bapak Gitu ya. saya angkatan lahiran tahun 68 Pak, mana Pak? Oh, katanya Pak Teddy berarti, kamu Gusani. Gitu. Ya, jadi relasi itu pasti ada yang diharapin gitu. Jadi relasi bisa banyak ke siapa aja, betul? Betul ya. Kita bebas ke siapa aja. Maksudnya bebas dalam arti kemana yang kita mau, kita bisa berelasi kan. Betul nggak? Adakah larangan kita berteman dengan siapapun? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali dilarang sama orang tuanya mungkin. Dan biasanya kalau orang tua melarang, pasti orang tua melihat sisi yang lain dari seorang teman kita kan gitu. Betul ya? So, maksudnya relasi di sini ada kaitannya dengan relasi yang dalam di matematika yang mau kita pelajarin. Sebetulnya ini udah pernah kita pelajarin di kelas 8 sih. Ya. Yuk kita belajar tentang relasi dulu ya. Nanti dari relasi kita belajar fungsi. Karena berkaitan. Nah, ada yang bisa bacain pengertian relasi dalam matematika? Silakan. Win. Silakan Win. Baca. Pencet kah Win? Bisa. Ya, silakan. Pengertian relasi. Ah, Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Oke. Jadi dalam matematika, relasi itu ternyata ada di dalam dua himpunan. Ya. Nah, di dalam satu himpunan aja kan banyak anggotanya kan. Ada anggotanya lah, bukan banyak ya. Gitu. Kecuali himpunan kosong. Kalau himpunan kosong jelas nggak ada anggotanya. Ya. Jadi relasi itu terjadi kalau dari himpunan A ke himpunan B ada satu aturan yang menghubungkan atau memasangkan. Nah, tadi contoh kita kan relasi di rumah aja ya, antara orang tua dan anak kan ada aturannya, betul ya? Betul. Ada yang di rumahnya tidak ada aturan? Kalau ada, Kak Bandar mau ke sana. Adakah yang di rumahnya tidak ada aturan? Misalkan makan harus berapa kali, bangun jam berapa gitu. Atau minimal mandi berapa kali gitu kan. Adakah? Kalau nggak ada aturannya, Kak Bandar pengen sekali tinggal di sana deh. Kak Bandar pengen free soalnya. Sebentar aja. Aku gak ada sih Kak, tapi kalau udah terlalu diomelin. Nah, tapi kan berarti kan itu ada aturan yang tidak tersirat atau tidak tertulis kan. Betul nggak? Yang Tidak kadang, tersurat kali nggak? ya tersirat itu kan, apa sih bahasa Indonesia? Tersirat itu tidak tersurat. Iya, betul kan? Tadi Sama kakak bilang dong berarti. tersirat. Oke Oh, lah. sama gak sih? Ya, 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 ya. kalau tidak tersirat berarti Terserah. tersurat Oke. itu kan tertulis. Kalau Iya, tersurat itu kan jadi kan sesuatu yang tidak tertulis tapi normanya ada. Gitu. asik. Ini bahasa Indonesianya bagus kayaknya pakai email ini. Bahasa Indonesia kemarin berat cuman berapa?
Oke, jadi itu ya intinya sekalipun aturannya nggak tertulis, tapi dia ada yang jelas gitu patternnya, ya. Patternnya nggak berantakan. Balik lagi, relasi itu kan ada yang diharapin, ya kan? Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ada yang mau bacain contohnya? Ada yang mau bacain contohnya? Silakan. Lanjut bawahnya. Silakan siapa yang mau baca? Gak ada nih yang mau baca. Netan, silakan Net. Diketahui dua himpunan, yakni himpunan A sama dengan Ade, Budi, Cici, Dodo, dan Oke. himpunan B, soto, sate, bakso, dan rawon. Dari Oke. dua himpunan tersebut, ternyata diketahui bahwa Ade menyukai sate, Budi menyukai soto, Hmm. Cici menyukai bakso, Dodo menyukai sate, Dodo menyukai rawon. Oke. Hubungannya ini antara orang dengan makanan. Iya kan? Iya enggak? Satu himpunan isinya orang, satu himpunan lagi isinya makanan. Betul? Nah, sekarang lihat aturannya. Aturannya adalah judulnya apa tuh? Menyukai, bukan tidak menyukai. Himpunan A menyukai himpunan B. Tuh. Oke? Si Ade suka sate, Budi suka soto, Cici suka bakso, nah si Dodo sukanya lebih dari satu. Nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa. Dalam relasi nggak masalah. Kita berteman kan nggak mesti dengan satu orang aja, betul? Kalau ada yang relasinya kelima-limanya gitu. Nggak apa. Suka semua berarti aman, berarti dia gemuk pasti biasanya. Kayak Kak Bandar lah ya. Jangan orang lain, nanti takutnya body shaming Kak Bandar aja. Ya kan, Jen? Satu ayam Kalau kita kabanar habisin. mah enggak ketinggian doang kabanar mah. Tinggi hati ya dia. Weh enggak lah. Oh, Kak Banter sendiri tuh yang ngomong ya. Jen ribut kita Jen. Tinggi hati lah. Itu kan lebih baik. Melawak itu kan lebih baik menghina diri sendiri. Jangan menghina orang lain. Ya, kita sekarang coba bikin relasi ini dalam bentuk apa himpunannya seperti apa. Jadi dalam relasi itu biasanya begini. Nanti kalian ketemu dengan bentuk yang lonjong seperti ini. Nah, ini himpunan, misalkan himpunan A, dan ini himpunan B. Benar, coba langsung masuk ke sananya ke intinya ya. Himpunan A-nya tadi namanya Ade, nama orang semua ya. Lalu Budi, lalu Cici, lalu Dodo. Ya. Lalu himpunan B-nya. Himpunan B-nya ada nama makanan kan. Soto, sate, bakso, sama rawon. Nah, setiap anggotanya kalian kasih titik. Buat yang B taruh di depan titiknya. Buat yang A taruh di belakang titiknya begini. Nah, nanti titik-titik ini kita kasih garis. Oke? Nah, ingat, relasi itu ada aturan yang menghubungkan atau memasangkan. Maka di tengah-tengah sini kalian kasih judulnya sesuai dengan ini. Menyukai. Menyukai. Nah, antar himpunan A ke himpunan B, maka kita tinggal garis aja nih. Garis itu menandakan dia aturannya. Ya. Ade menyukai sate. Nanti Ade ke sate. Lalu Budi suka soto, berarti Budi ke soto. Lalu Cici ke bakso. Nah, masing-masing kan satu sukanya. Hanya Dodo nanti yang ada dua garis. Dodo suka sate, ya, dan Dodo juga suka rawon.
Kalau digambarin dalam bentuk matematikanya seperti ini, adik-adik. Ya, dalam bentuk himpunannya seperti ini. Relasi itu seperti ini. Sama nanti dalam fungsi juga, kita gambarinnya seperti ini. Tapi fungsi itu bicaranya nanti lebih spesifik dibanding relasi. Oke? Jadi dari kata-kata tadi, kita konversi dalam bentuk matematikanya seperti ini. Ya, silakan dicatat dulu. Kalau sudah nanti kita lanjut. Screenshot grad. Bentar. Oke, dari penasehat ketua kelas. Kan kalau yang udah nggak menjabat jadi penasehat kan. Kayak itu, jangan deh. Oke, udah? Bentar Kak, WA-nya nge-crash Kak, maklum. Nggak apa-apa. Di save aja dulu grad. Kayak di Akal. PPT gitu. Memang Terus nanti dijadiin logika satu file. Dijadiin satu file sesuai si pelajarannya itu kayak yang biasa gue kirim. Asik. Ini benar-benar penasehat lagi menasehati. Sabar ih. Berbagi pengalaman sebenarnya kan seperti itu kan ya. Iya. Eh, Iya, bukan penasehat. Oh iya Kak Jen, gimana Kak rasanya jadi ketua divisi Pupdok? belum ada kerjaan. Aduh. Oh dia belum justru ada kerjanya kerjaan. lebih banyak daripada saya. Oh iya banyak ya. Hari mati-matian setengah mati Kak. Aduh. Setengah mati merindukan siapa Jen? Setengah mati, Merindukan. setengahnya masih hidup nggak Jen? Merindukan makan. Oke. Iya Kak, jangan mengira kita nggak kerja ya Kak. Enggak lah. Pupdok udah banyak yang kerja loh Kak. Iya. Hampir hari. Kalian mau rapat lagi katanya? Lah kemarin rapat berapa kali? Sehari berapa kali? Terus nanti juga ada Rapat, lagi. hasilnya kagak ada, gimana sih ini pemerintah? Lu jangan nambahin kerjaan Kak Bandar buat ngekat-ngekat ya. Belum direkam juga Kak sama Kak Bandar. Udah. Udah dari tadi. Ya udah. Pemerintah. Oke. Udah. Ya ini contohnya dalam diagram panah. Jadi kita menyatakan relasi itu pertama dalam diagram panah seperti ini ya. Oke, ini diagram panah namanya. Nah, bisa juga dengan menyatakannya dengan himpunan pasangan berurutan begini. Karena Ade suka sate, berarti kurung kurawal dalam kurung Ade, sate, Budi, soto, Cici, bakso, Dodo, sate, Dodo, rawon, gitu. Ya, jadi kita udah belajar diagram panah, lalu sekarang kita belajar himpunan pasangan berurutan. Ya, ini cara menyatakan relasi ini seperti ini. Lalu bisa juga pakai diagram kartesius, adik-adik. Jadi kalian bisa bikin diagramnya seperti ini. Nama orangnya itu atau himpunan asalnya atau domainnya. Ini Kak Bandar kasih nama domain. Domain itu himpunan asal atau awalnya. Lalu ini namanya kodomain. Nanti kita belajar ya. Jadi domain itu si sumbu X-nya selalu. Domain itu sebagai sumbu X selalu. Kodomain sebagai sumbu Y. Ya. Jadi kalau kalian mau gambarin di diagram kartesius seperti ini. Ade di sate, Budi di soto, Cici di bakso, Dodo di rawon. Gitu ya. Bisa? Bisa lah ya. Ada pertanyaan nggak? Ini hanya cara menyatakannya doang, ada 3 cara seperti ini. Sudah? Kalau udah, Kak Bandar kasih satu tugas untuk kalian besok. Coba kerjakan yang ini. Nomor 1.
Ini sudah ada diagram panahnya. Kalian tinggal tentukan relasi yang mungkin. Tentukan 3 relasi yang mungkin dari diagram panah ini. Kan belum ada judul relasinya nih ya. Belum ada aturannya, relasinya. Kalian bikin aturannya seperti apa. Kata-katanya seperti apa. Dengan kata-kata aja. Oke. Kayak tadi kan adik menyukai sate. Berarti kan aturannya kan menyukai. Gitu ya. Hanya bikin itu doang. Nanti kalau udah dapat judulnya, udah kalian tentuin aturannya, kalian bikin juga dalam himpunan pasangan berurutan. Sama dalam diagram Cartesiusnya. Oke? Jelas? Jelas ya? Satu nomor aja buat besok. Ya. Udah di screenshot, kalau udah kita mau absen. Sudah? Bandar mau stop share kalau udah. Bapak ketua kelas gimana? Sudah? Belum dong. Oke. Ketua kelasnya tegang baru pertama jadi menjabat ya. Biasa gitu. Day one jadi ketua kelas. Udah? Ya, kita absen. Yuk, 3, 2, Tidak cuma saya screenshot, cuman yang ada catatannya doang. Ya udah, nggak apa-apa, nanti Kak Bandar screenshotin di grup ya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, adik-adik, thank you. Sampai ketemu lagi besok ya. Bye-bye. Aja kan, jangan cuma 40 menit. Makasih Kak. Nanti usul ke Bu Sani ya. Bapak ketua kelas nanti mengusulkan ke Bu Sani. Ini lagi di telepon.